Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Sengkarut distribusi logistik pemilu membayangi pilkada. Maksud kami logistik dalam pilkada serentak ini membayangi pilkada serentak pada 27 November nantinya. Nah, sebab pilkada kali ini tak berselang lama dengan pemilu sebelumnya. Banyak tahapan yang saling beririsan dalam pilkada serentak 27 November mendatang yang digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Nah, sampai dengan saat ini PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara pilkada ini belum ketok palu dan PKPU ini tentunya menjadi acuan teknis dalam proses pengadaan dan juga distribusi logistik pilkada. Mengingat memang kendala terkait dengan pengadaan hingga distribusi logistik ini kerap kali terjadi atau berulang dalam kontestasi pilkada serentak. Nah, lalu bagaimanakah tentunya strategi dari Komisi Pemilihan Umum KPU dalam menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak terbesar sepanjang sejarah kali ini? Dan kita akan bahas dalam fokus terkini edisi kali ini, ancaman berulang logistik pilkada serentak 2024. Kali ini bersama saya Ardianto Wijaya, sudah hadir sejumlah narasumber di malam hari ini. Kita akan sapa satu persatu. Yang paling cantik malam hari ini di sebelah kiri saya, Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem. Mbak Titi, terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memecah tentunya kemacetan Jakarta, Pak. Terima kasih sudah datang di studio TVRI. Baik. Oke, yang sudah hadir pula di sebelah kanan saya, Bang Herwin Jeffler Hiensa Malonda, Komisioner Bawaslu RI. Bang Herwin, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Baik, terima kasih. Langsung dari Bali loh, ini langsung ke studio TVRI. Terima kasih sudah hadir. Yang kemarin juga punya hajat, Bang Ciko Hakim, politisi PDI Perjuangan. Bang Ciko, selamat malam. Malam, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir malam hari ini, Bang Ciko. Sehat-sehat selalu. Diundang. Baik, terima kasih sudah hadir di studio TVRI. Yang sudah bergabung via daring di kesempatan malam hari ini, saya akan sapa Buya Guspardi Gaus dari Komisi 2 DPR RI. Assalamualaikum Buya, selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Buya. Lagi di dapil Buya, atau seperti apa? Betul, lagi di dapil. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini via daring. Dan kita nanti akan juga hadirkan dari Komisioner KPU sambil menunggu Mas Idam Holik akan bergabung bersama kami. Bicara terkait dengan logistik pemilu, saya akan langsung tanyakan ke Bawaslu. Artinya, Bang Edwin, ini kan kalau menurut Ketua KPU, setidaknya ada 3 aspek yang membutuhkan perhatian secara serius terkait dengan logistik ini. Yang pertama adalah terkait dengan pengadaan, lalu letak geografis, dan juga keamanan logistik. Bagaimana tentunya pengawasan dari Bawaslu sendiri terkait dengan 3 hal tersebut? Ya, pertama kan sebenarnya kita punya pengalaman dari pemilu ke pemilu, pemilihan ke pemilihan, terutama di 2 pemilu terakhir. Di 2020 ada pemilihan dalam suasana pandemi COVID, dan yang terakhir itu adalah pemilu 2024. Memang ada beberapa catatan yang harus kita ungkapkan terkait dengan pertama, apakah ini menjadi perhatian serius oleh teman-teman KPU. Perbedaan pengelolaan atau manajemen logistik oleh KPU pemilu dengan pemilihan, kalau di saat pemilu KPU mengelola langsung terkait dengan logistik, ya terutama surat suara. Namun saat ini kan dia delegasikan ke kawan-kawan KPU daerah di 37 provinsi dan di 508 kabupaten kota. Nah, sebenarnya terkait dengan koordinasi sangat diperlukan dengan KPU. Pertama, tentang penentuan di mana tempat percetakannya. Jangan sampai terjadi adalah terkait dengan KPU daerah sangat jauh lokasi tempat percetakan, terutama surat suara dengan lokasi di mana KPU itu. Yang kedua ini terkait distribusi. Distribusi ini kan pengalaman kita di pemilu yang baru-baru, ini berpengaruh dengan proses pemungutan suara. Apalagi kalau surat suaranya kan sebenarnya idealnya paling lambat itu 1 hari sebelum pemungutan suara dilakukan. Nah, ada beberapa tempat yang memang itu yang jadi problem. Terakhir kan di PSU di Sumatera Utara, Sumatera Barat untuk DPD di Pulau Mentawai justru yang ada persoalan ditunda hari pemungutan suaranya kan terkait dengan logistiknya yang terlambat ini. Dan itu bisa saja diakibatkan dengan di cuaca. Di bulan November kan akhir tahun ya, apalagi di
Indonesia Timur ya sudah dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Dan ini memang harus dilakukan pemetaan manajemen risiko dari kawan-kawan KPU supaya nantinya ini tidak jadi masalah. Mudah-mudahan ini diprioritaskan terkait dengan ini. Terutama juga nanti ini berawal dari bagaimana pengaturan tempat pengadaannya sambil pada distribusi, dan distribusi kan dua hal, distribusi dari tempat percetakan sampai ke KPU kabupaten kota. Itu kemudian di kabupaten kota melakukan nama sortir dan pelipatan, itu benar-benar lakukan dan itu sampai kepada TPS. Mudah-mudahan yang paling lambat itu ya tanggal 26 November sudah ada minimal yang paling utama adalah surat suara yang jadi penting bagi kita bersama, termasuk formulir C hasil yang C plano itu yang sudah ada. Kemudian kalau yang lain-lain kan sebenarnya bisa diadakan oleh kawan-kawan KPU di daerah atau malah bisa dicetak sendiri oleh kawan-kawan KPU di daerah. Tapi yang paling penting adalah tadi dua komponen logistik yang sangat berkontribusi yang harus dijaga keamanannya supaya jangan diselewengkan, terutama terkait dengan surat suara dan C hasilnya. Karena C plano itu kan dilakukan di tempat pemungutan suara untuk melakukan tele terkait. Jadi memang dari awal kita lagi melakukan koordinasi secara internal untuk kita berikan masukan kepada KPU sambil pengalaman yang lalu. Kami kan Bawaslu dalam prosesnya 2 kali melakukan rilis. Di saat menjelang hari H pemungutan suara 3 kali. Pertama distribusi logistik tahap pertama itu di luar surat suara. Ada banyak persoalan-persoalan yang ada, keterlambatan dan sebagainya tidak lengkap sebenarnya. Dan yang kedua surat suara itu sendiri yang memang ada yang belum sampai, dan pada saat pemungutan suara juga yang memang ini jadi problem yang mengakibatkan ada beberapa pemungutan suara tertunda jamnya. Kemudian kalau juga terkait dengan formulir penghitungan yang bisa mengakibatkan tertunda penghitungan suaranya. Nah, mudah-mudahan ini manajemennya memang berkaca kepada pemilu terakhir, karena kan pemilihan serentak ini kan sebenarnya mengulang dari pemilu serentak sekarang, tetapi perbedaannya adalah siapa pengelolanya, teknisnya. Nah, pengelola teknisnya kalau yang kemarin KPU langsung mendrive itu, tetapi sekarang ke KPU daerah. Masing-masing kalau pemilihan gubernur di 37 provinsi dan pemilihan bupati wali kota di 508 kabupaten kota di luar DKI Jakarta. Gitu. Permasalahan logistik ini yang tentunya menjadi perhatian kita karena selalu terulang begitu ancaman ini semoga jangan lagi membayangi dalam pilkada serentak tahun ini. Mbak Titi, pandangan dari Perludem kalau melihat beberapa kali catatan terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Erwin selalu berulang dalam pilkada serentak. Kalau dari sisi beban dan kompleksitas pilkada pasti lebih sederhana. Jadi misalnya dari sisi jenis surat suara saja, di pemilu serentak kan jauh lebih rumit ya. Dari mulai titik-titik distribusi, lalu juga jenis surat suara, keragamannya itu lebih tinggi di pemilu legislatif. Apalagi kemudian ditambah dengan DPD, ditambah juga dengan presiden. Nah di pilkada ini dari sisi jenis dan juga kompleksitas memang dia lebih sederhana, tetapi dia tadi kemudian punya karakter yang berbeda. Kalau di pemilu kecenderungannya adalah sentralisasi, jadi dari sisi anggaran, dari sisi pengambilan keputusan itu sentral, yaitu KPU yang lebih punya otoritas. Tetapi di pilkada yang mengambil keputusan ini terkait dengan logistik ada 37 untuk Pilgub, lalu 508 untuk kabupaten kota. Ini berkaitan selain soal tadi pengadaan, lalu distribusi dan keamanan, di awal dulu nih perencanaan. Nah perencanaan itu tidak bisa dilepaskan dari anggaran. Jadi walaupun semua daerah sudah menandatangani nota perjanjian hibah daerah untuk pembiayaan pilkada, meskipun catatannya di Aceh masih sedikit ada problem ya Pak Herwin terkait dengan dualisme pengawas, di mana kalau di Aceh kan Panwasli pilkada itu tersendiri, berbeda dengan Panwasli pemilu, ada beberapa yang belum tuntas soal anggarannya. Nah ini kita harus pastikan betul mengawal bahwa anggaran yang sudah disepakati itu memang dicairkan tepat waktu dan cukup untuk pengadaan logistik. Karena memang meskipun sudah ada kriteria pencairan anggaran, itu jangan sampai bermasalah ketika logistik harus misalnya diadakan dan dieksekusi. Yang kedua adalah memang distribusi ini juga agak lebih sederhana. Karena kenapa? Karena terjadi regrouping TPS.
Kalau dulu jumlah pemilih per TPS maksimal 300, sekarang maksimal 600. Arti kan distribusi surat suara itu lebih sederhana dibandingkan ketika pemilu legislatif. Tapi tadi Pak Herwin menyoroti, rata-rata pengadaan itu adalah berorientasi kepada Jawa. Jadi yang biasanya menang tender itu adalah perusahaan-perusahaan yang ada dari Jawa. Karena memang dari sisi harga lebih kompetitif begitu. Contoh dulu di DKI Jakarta 2017. Pilkadanya di DKI Jakarta. Bayangan kita yang menang tender pengadaan surat suara tuh di Pulau Jawa. Ternyata dari Makassar. Nah, hal seperti ini karena distribusinya lintas pulau tadi ya. Soal keadaan-keadaan yang punya potensi force major, misalnya apakah itu bencana alam, ataukah kemudian gangguan cuaca dan lain sebagainya, itu juga harus diantisipasi. Dan yang juga kita harus perhatikan adalah soal logistik ini tadi ya, soal bukan hanya tepat jumlah, tepat jenis, dan juga tepat waktu, tapi dia harus anti korupsi. Karena kalau dalam banyak riset, salah satu tahapan yang kemudian rentan dari sisi penyalahgunaan itu adalah pengadaan logistik. Kita tidak ingin logistiknya ada, hari pemungutan suara berjalan, tapi residunya adalah masalah hukum. Jadi ini teman-teman juga harus selalu diingatkan bahwa logistik ini bukan hanya soal memastikan hari H tidak terganggu, tetapi juga harus smooth landing. Jadi harus husnul khotimah nih, jangan gara-gara logistik ada permainan begitu ya, lalu selesai pemungutan suara masuk bui. Nah ini kita juga harus ingetin terus ke teman-teman. Jadi dikawalnya sampai benar-benar selesai pilkada serentak pun juga harus masih terus dikawal begitu. Di beberapa perkara pilkada 2020 ternyata residunya masih sampai sekarang. Ada yang masuk bui 5-5-nya begitu ya. Dan ini yang kerentanan saya kira karena tadi ya konsekuensi desentralisasi anggaran dan juga otoritas eksekusi di dalam pengadaan logistik itu kadang-kadang disikapi dengan pragmatis atau bahkan dengan cara-cara yang menyimpang gitu. Nah ini catatan juga berkaca dari pemilu 2024 kan ada 44 daerah yang diperintahkan pemungutan suara ulang, penghitungan ulang surat suara, rekapitulasi ulang, dan penyandingan data. Ini berkaitan dengan profesionalitas penyelenggara pemilu. Jadi kita harus kawal betul, jangan sampai kemudian karena problem profesionalitas, akhirnya logistik menjadi bermasalah. Itu yang harus kita kawal dari hari ini. Oke, terkait dengan tadi komitmen untuk anti korupsinya, bagaimana sebetulnya untuk kemudian ini bisa sama-sama kita kontrol secara bersama-sama, apalagi di daerah ini, Mbak? Iya, dari sisi prosedur kan bahwa KPU nanti akan punya ketentuan soal jenis, jumlah, dan juga kapan waktu dia harus didistribusikan. Jadi mestinya seluruh teman-teman dari KPU daerah itu betul-betul patuh, konsisten, dan mengikuti apa yang sudah menjadi prosedur. Kita juga punya pengawas yang mengawasi ya pengadaan, jangan sampai salah satu catatan dari pemilu 2024 adalah problem akses data dari Bawaslu kepada KPU. Jadi kalau misalnya Bawaslu-nya ingin melakukan apakah uji petik terkait pengadaan, lalu proses sortir dan lipat, sorlip tadi, aksesnya harus dikasih gitu. Jangan dianggap sebagai kompetitor yang mengganggu. Jadi relasi dua lembaga ini juga harus dijaga karena ketika ada pengawasan itu kan harapannya potensi masalah itu bisa dicegah. Nah termasuk saya kira pengawasan hierarkis ya. Kita tidak mau ada skandal lain di penyelenggara pemilu kita, cukuplah yang kemarin kita tutup buku di KPU gitu ya, ini wajah baru KPU, tetapi bukan hanya soal wajah baru yang lebih ramah perempuan, tapi juga anti korupsi dan bersih gitu. Jadi pengawasan internal, penanggung jawab akhir pilkada itu adalah KPU. Kalau penanggung jawab akhir pengawasan pilkada adalah Bawaslu. Jadi tanggung jawabnya meskipun eksekusi ada di daerah, otoritas yang bertanggung jawab paling akhir itu adalah KPU. Jadi KPU juga saya kira monitoringnya sangat penting ya, nggak perlu pakai private jet sih. Ya ke daerah-daerah begitu ya untuk memastikan bahwa memang anggarannya tadi bersih, anti korupsi, dan sesuai dengan kebutuhan. Tapi berarti kalau berbicara dari segi waktu saja, ini untuk sejak penetapan calon sampai dengan pendistribusian dari logistik ke TPS-TPS nanti begitu. Apakah ini waktunya mencukupi begitu? Ya sebenarnya kalau kemarin dari sisi tenggat di pemilu itu lebih pendek dibandingkan sekarang waktu pilkada. Jadi kalau kita lihat hitung misalnya kapan dimulainya masa kampanye dan lain sebagainya itu masih cukup. Tapi kan ini soal kebutuhan yang menumpuk di satu waktu yang sama.
Jadi pengadaan 37 pilgub dengan jumlah pemilih yang nambah loh. 207 juta ya, nambah sekitar 3 juta. Tidak ada yang di luar negeri itu memang lebih simple gitu. Ini semua di dalam negeri. Jadi banyak tahapan yang beririsan gitu ya? Iya, kalau tahapan yang beririsan itu saya kira tidak terlalu bermasalah sepanjang tadi ya persiapan perencanaannya, lalu juga anggarannya tidak bermasalah di dalam pencairan. Dan relasi antara atau sinergi antara KPU Bawaslu-nya bagus. Karena kalau ada kurang-kurang, Bawaslu-nya kan mengingatkan. Dan yang paling penting, kalau menurut saya salah satu catatannya SILOG. Sistem Teknologi Informasi Logistik itu mestinya terbuka ya Pak Herwin ya. Jadi sebagai publik kita bisa memantau pergerakan surat suara tuh atau logistik didistribusikan tuh udah sampai mana. Yang cukup disayangkan di pemilu 2024 SILOG-nya ada, tapi akses publik terhadap SILOG terutama pergerakan alat perlengkapan pemungutan suara itu kurang aksesibel. Nah jadi harusnya kita pakai teknologi itu kan meningkatkan level atau kualitas transparansi, bukan kemudian justru layanannya jadi menurun. Nah untuk memastikan bahwa memang logistik tidak bermasalah, saya kira sistem teknologi informasi yang namanya SILOG tadi mestinya juga menampilkan updating secara berkala dan rutin perkembangan distribusi logistik ke seluruh wilayah yang menyelenggarakan pilkada. Oke, sebelum saya ke Bang Ciko, artinya kembali ke Bang Erwin, terkait dengan sinergi antara dua penyelenggara pemilu dalam ini KPU dan juga Bawaslu? Saat ini memang sudah komunikasi KPU dan Bawaslu kan dengan pengalaman yang lalu. Ya mungkin karena ketua KPU-nya berasal dari Bawaslu sekarang ya, mudah-mudahan hubungan sinergitas itu ditingkatkan. Kita memang rencana dalam waktu dekat akan ada pertemuan rutin antara KPU Bawaslu terkait dengan pemahaman regulasi. Regulasi apalagi kan dasarnya sama dari undang-undang pemilihan dan peraturan KPU. Sambil yang memang memahami bahwa tugas-tugas pengawasan sebagian dari juga untuk menjaga integritas penyelenggara pemilihan itu, termasuk juga sebenarnya secara sekilas membantu kawan-kawan KPU memastikan apakah yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU itu tidak bermasalah secara hukum, secara etika. Nah ini memang tugas yang kami emban supaya mengingatkan. Nah, cuma memang kesulitan kita tadi, Mbak Titi mengatakan tentang akses data. Kami memang kesulitan akses data sebagai bagian dari penyusunan bahan bagi kami untuk menyusun strategi pengawasan pada saat tahapan yang lakukan. Walaupun memang itu tidak satu-satunya bagi kami, kami pasti akan melakukan cara yang lain dengan segala macam keterbatasan. Walaupun memang juga harus diakui bahwa data ini sangat penting harus kita lakukan. Misalnya begini, tadi Mbak Titi mengatakan terkait dengan SILOG. Kesulitan kita yang kemarin di pemilu kemarin karena memang tidak bisa mengakses data di SILOG, tiba-tiba di satu KPU tengah malam ada datang logistik. Kawan-kawan Bawaslu kan kelabakan karena tidak bisa memperkirakan kapan tibanya. Sambil memastikan agar supaya nantinya proses ini bisa berjalan dengan sesuai ketentuan. Terutama gini, mengamankan logistik utamanya. Yang tadi surat suara itu kan logistik utama dari semua pemilihan supaya tidak diselewengkan. Pertama, apakah itu tidak ada penambahan surat suara yang dicetak sesuai ketentuan plus 2% biasanya itu di DPT. Atau jangan sampai terjadi sudah pemilu dilaksanakan tapi sudah dilakukan pencoblosan. Nah, kita kan nggak tahu. Dan situ dia dari pengamanan yang harus sangat penting kita lakukan, dan Bawaslu sebenarnya dia harus ada di lokasi. Walaupun memang ya tadi, walaupun tidak ada informasi, kita memang ya ekstra kerja keras karena harus pastikan semua sejajaran sampai melibatkan panas kecamatan di seputar misalnya di KPU ada gudang logistiknya, ya sudah kita ya memastikan apakah ada pergerakan terkait dengan logistik, terkait dengan kendaraan yang mengangkut logistik, ya sudah kita komunikasikan terkait ini. Memang kesulitan kita di awal ya terkait dengan akses data itu. Mudah-mudahan ke depan ini tidak jadi kendala lagi. Sambil kita komunikasikan dengan KPU bahwa sebenarnya sinergitas itu sangat penting untuk memastikan prosesnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, tidak ada penyimpangan dalam proses tahapan itu, termasuk logistiknya. Oke, itu harapan kita. Nanti kita akan konfirmasi ke KPU seperti apa. Ke Bang Ciko, artinya dari parpol sendiri, apa kemungkinan yang diharapkan begitu terkait dengan logistik ini? Apakah
ada kekhawatiran terkait dengan pengadaan logistik, terkait dengan penggelaran pilkada ini dari sisi logistiknya? Kekhawatiran itu pasti ada ya, karena kalau dikatakan dari oleh Mbak Titi kan memang banyak sekali yang kejadian yang selalu terulang di setiap pemilu, ya kan, ini bukan baru sekali. Tapi permasalahannya adalah kan kalau ada semacam saying yang mengatakan bahwa kalau kita tidak ingin mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, ya kita jangan melakukannya dengan cara-cara yang sama. Saya melihat gini, ini mungkin dari sisi pribadi saya melihat ya, ini kan yang diperlukan tadi. Kalau kita bicara untuk memudahkan desentralisasi tentu, itu sebenarnya udah bagus. Tapi ada juga profesionalisme. Profesionalisme itu atau profesionalitas itu seperti apa sih? Bukan hanya etos kerjanya aja, tapi background daripada orang-orang yang duduk di KPU, menurut saya. Kalau kita bicara semua ini kan terkait dengan supply chain management, ya kan, terkait dengan logistik. Apakah ada di antara komisioner ini yang memang punya latar belakang di situ? Nah, ini juga harus dipikirkan ke depannya. Ini kan permasalahannya selalu di situ. Tadi disampaikan, datangnya tidak tepat waktu, ya kan, datangnya segel sudah terbuka, dan lain-lain. Sebenarnya kan banyak perusahaan-perusahaan atau korporasi-korporasi, baik itu BUMN maupun swasta misalnya ya, mempunyai direksi-direksi yang punya pengalaman di bidang itu. Gitu. Logistik. Kenapa sih ke depannya kita nggak mencoba breakthrough gitu? Nggak lagi selalu aktivis ini pengen duduk di semua jabatan yang ada di Republik ini. Iya kan? Ini menurut saya ini yang tadi saya merangkum apa yang disampaikan oleh Bapak tadi dan Mbak Titi, itu sebenarnya kan ada posisi-posisi memang harus diduduki oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Dan kalau kita bicara soal KPU yang tadi disampaikan, ini semua adalah transportasi antar pulau, ya kan, terkait dengan kendala cuaca dan lain-lain. Kalau kita bicara minimarket yang sifatnya yang sudah gerainya udah begitu banyak ya, chain minimarkets misalnya, tentunya mereka lebih memahami gitu ya, korporasi. Jadi ke depan memang harus ada orang-orang yang duduk, tidak harus semua dalam komisioner KPU itu yang memang punya latar belakang supply chain management dan punya latar belakang IT yang mumpuni. Karena kan itu tadi kita bicara IT, kita bicara supply chain, kita bicara logistik, tapi selalu yang duduk ini adalah orang-orang yang, mohon maaf gitu, termasuk ini kritik untuk partai politik yang sebenarnya juga berada di partai politik gitu. Nggak bisa juga harus tanda kutip aktivis dengan latar belakang organisasi di mana, organisasi di apa. Tapi harus lebih penting lagi adalah profesionalisme itu didukung bukan hanya oleh etos kerjanya aja, orang rajin dan lain-lain. Ini harus juga keahlian. Terkait dengan keahlian, dan semoga ke depan kita juga akan belajar dan kita tidak mau mengulangi hal seperti ini dan menjauh. Justru menurut saya dengan kita akan meng-hire orang-orang KPU yang dari latar belakang seperti itu akan menghindari mereka juga politicking, bermain politik dan menghindari hal-hal yang sifatnya tadi paling penting, ada korupsi dan lain-lain. Profesionalitas dari penyelenggara pemilu itu yang terus ditekankan. Profesionalitas dalam latar belakang bukan hanya dalam kerjanya, dalam kerjanya juga tadi kan dikatakan. Jadi jangan juga belum apa-apa udah ada perayaan-perayaan, pergi naik private jet, party-party, ya kan gitu. Itu juga harus dijaga gitu. Baik. Saya langsung ke Buya Guswadi. Buya, kalau berbicara terkait dengan kesiapan logistik, Komisi 2 memantaunya seperti apa? Melihat kesiapan dari logistik jelang pilkada serentak yang baru dalam sejarah, ini serentak seluruh kabupaten, kota, dan juga provinsi. Silakan Buya. Ya, pengalaman dari pelaksanaan pileg itu tentu menjadi referensi bagi penyelenggara pemilu, yaitu KPU, terhadap pelaksanaan daripada pilkada ini. Ini tentu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan penting bagi penyelenggara pemilu. Kemarin 14 Februari 2004 dan insya Allah bahwa akan melaksanakan pilkada 27 November 2024. Ketika kami melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah, memang yang jadi persoalan tentang logistik itu adalah mengenai pengadaan, dan itu selalu saya sampaikan di RDP dan saya ungkapkan kepada KPU tentang pengadaan, bahwa perlu ada perjanjian yang jelas antara KPU dengan pihak pencetak. Karena apa? Ketika dilakukan pendistribusian oleh percetakan ke KPU kabupaten, kota, dan provinsi, ternyata KPU daerah terpaksa bekerja lebih maksimal lagi. Kenapa?
banyak surat suara yang sobek, banyak surat suara yang warnanya tidak sesuai dengan partai politik yang ada. Tentu kini juga menjadi pembelajaran bagi pelaksanaan pilkada yang akan kita laksanakan ini. Karena ini sifatnya adalah petugas daripada kabupaten, kota, dan provinsi dalam melakukan itu, distribusinya, pembuatan percetakannya. Tentu kita harapkan pengalaman-pengalaman yang tidak enak, yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku itu, ini menjadi referensi. Oleh karena itu, harus ada ketegasan antara KPU dengan pihak percetakan bahwa yang akan dikirimkan itu adalah sesuatu yang sudah disortir oleh pihak percetakan. Apakah pertama adalah karena sobek, kedua warna atau foto yang tidak sesuai, dan juga berbedanya, ini yang paling berat ini, yang dibuat adalah untuk Kabupaten A, yang dikirim adalah untuk Kabupaten B. Ini adalah sesuatu yang sangat signifikan, kesalahan pendistribusian itu. Nah, oleh karena itu tentu kita berharap pengalaman lama ini menjadi referensi, mengurangi sesuatu yang tidak sesuai kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan tentang pemetaan, yaitu peta geografis. Ini juga perlu disikapi oleh KPU. Kan ada koordinasi terutama pemilihan gubernur dan lain sebagainya itu. Ada namanya daerah terluar, ada namanya pulau, dan saya sekarang ini sedang berada di Sumatera Barat. Ternyata pelaksanaan DPD kemarin ini, PSU itu di Pulau Mentawai. Satu-satunya daerah yang di luar daripada darat, ini ternyata memang terjadi keterlambatan. Nah, persoalan-persoalan itulah yang perlu disikapi oleh KPU berdasarkan pengalaman 9 Desember 2020 kita melaksanakan pemilu kada, itu dianggap sukses karena berada pada kondisi pandemi COVID. Nah, oleh karena itu tentu kita harapkan setelah ada pilkada 9 Desember, kemudian ada pemilu 14 Februari kemarin, tentu ini menjadi referensi bagi KPU, kabupaten, kota, dan provinsi. Ini adalah pertama pelaksanaan daripada pemilu kada. Tadi sudah dikatakan jumlahnya adalah 37 provinsi, 508 kabupaten kota. Ini adalah pemilu kada pertama serentak yang dilakukan oleh kita ini. Oleh karena itu tentu kita berharap mudah-mudahan kendala-kendala yang lama baik pada pilkada 9 Desember 2020 begitu juga pada 14 Februari 2024 ini menjadi antisipasi terhadap problema-problema ataupun masalah-masalah untuk kita jadikan pembelajaran dalam pelaksanaan 27 November 2024. Oke. Baik, ya nanti kita akan bahas tadi ada beberapa hal yang tentunya ditekankan oleh Buya Agus Pardi begitu terkait dengan pengadaan, distribusi dan juga hingga keamanan. Usai jeda kita akan masih berbicara terkait dengan kesiapan dari logistik Pilkada 2024. Tetaplah bersama kami di Fokus Terkini TVRI, kami kembali saat lagi.